Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya semuanya? Bu Intan berharap kalian sehat-sehat selalu ya. Banyak-banyak minum air putih ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia, kita mau tepuk ceria dulu yuk. Masih ingat tepuk ceria? Ayo kita mulai. Tepuk ceria. Cip cip. Piki piki bum bum. Aku ceria. Baik, anak-anak, kita akan masuk pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema baru yang berjudul kata depan dan awalan. Perhatikan dengan baik-baik ya anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Baik, kita akan belajar tema baru. Anak-anak, baik, kita akan belajar tentang kata depan dan awalan. Nah, kita akan belajar di penulisan di sebagai kata depan dan awalan. Kata depan adalah kata yang letaknya di depan kata lain. Kata depan di dapat diikuti kata benda. Kata depan di berfungsi sebagai petunjuk tempat. Kata depan di dapat ditulis secara terpisah. Baik anak-anak, kita akan belajar kata depan dulu ya. Perhatikan dengan baiknya. Perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Helm ada penulisan kata di. Helm ada di atas meja. Baik. Kata di sini diikuti dengan kata benda dan juga petunjuk tempat di atas. Ya. Jadi kata di sini adalah kata di depan. Ya. Jadi ada pemisahan di dengan tempat. Rumah Nisa di Jalan Semangka. Baik anak-anak. Kata di ada pemisahan ya dengan Jalan Semangka, itu menunjukkan tempat atau alamat. Baik. Awalan. Kata di sebagai awalan berfungsi sebagai awalan dan awalan diikuti kata kerja. Penulisan awalan di digabung dengan kata yang mengikutinya, berbeda dengan kata depan tadi anak-anak. Nah, perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Baju kakak dipinjam Dita. Dipinjam, kata di sini digabung. Dan kata di, setelah kata di itu ada kata kerja ya. Pinjam itu kata kerja. Lalu berikutnya contoh, upacara bendera dipimpin kepala sekolah. Dipimpin itu digabung ya. Nah, anak-anak, berikutnya ujian sekolah akan dilaksanakan minggu depan. Nah, ketiga contoh ini adalah di sebagai awalan. Baik, bisa melihat ya perbedaannya ya anak-anak ya. Kalau di kata depan berarti dia ada pemisahan. Sedangkan di awalan digabung penulisannya. Ya, baik. Supaya kita semakin mengerti,
latihan soal di bawah ini. Contoh 1, Alia dan Kaira bermain di taman sekolah. Nah, nomor 1 ini termasuk di sebagai awalan atau di sebagai kata depan anak-anak? Benar. Di taman itu menunjukkan di sebagai kata depan. Nomor 2, penyakit cacar air dapat dicegah dengan imunisasi lengkap. Nah, nomor 2 ini termasuk kata di sebagai awalan. Nomor 3, Faras sedang bermain di rumah Gavin. Nomor 3 ini termasuk apa anak-anak? Di sebagai kata depan atau sebagai kata awalan? Iya benar, ini sebagai kata depan. Nomor 4, dompet ayah yang hilang ditemukan satpam sekolah. Ditemukan itu di sebagai kata depan atau sebagai kata awalan? Baik, sebagai kata awalan. Ya, karena penulisan ditemukan digabung. Nomor 5, pakaian itu dicuci kakak Nita. Pakaian dicuci di sebagai kata depan atau kata awalan? Iya, sebagai kata awalan. Ikan nila dimasak ibu di dapur. Di dapur ada pemisahan kata. Berarti di dapur adalah di sebagai kata depan. Nomor 7, buku yang ia pinjam sudah dikembalikan. Dikembalikan ada pemisahan kata atau tidak? Tidak ya. Dikembalikan digabung, berarti dikembalikan termasuk kata di sebagai awalan. Baik, tepuk tangan buat semuanya. Nah, anak-anak perhatikan kalimat-kalimat berikut dan kerjakan di buku latihan. Ya, soal nomor 1 sampai nomor 10 kalian boleh salin di buku tulis latihan kalian. Lalu, ya, beri tanda persegi atau tanda segitiga di samping kalimatnya. Nomor 1 termasuk kalimat berawalan di atau kata depan di. Ya, kerjakan nomor 1 sampai nomor 10, salin ulang soalnya dan kalian kerjakan. Baik, anak-anak, untuk kesempatan hari ini, terima kasih, salam sehat.